kakak-kakak dan adik-adik yang manis. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bunda. Bunda mau baca cerita yang berjudul Monyet Penolong dan Buaya Serakah. Cerita ini tentang kebaikan, keserakahan, dan kebijaksanaan. Bunda mulai ya. Di sebuah hutan tropis yang subur, mengalir sebuah sungai besar yang jernih dan tenang. Sungai itu menjadi rumah bagi banyak makhluk, termasuk seekor buaya tua bernama Bura. Bura telah lama tinggal di sungai itu, hidup dari ikan-ikan yang berenang bebas di dalam air. Tak jauh dari sungai, tumbuh sebuah pohon buah yang besar dan rindang. Buahnya merah cerah dan manis, disukai oleh banyak hewan. Namun hanya satu hewan yang cukup cekatan dan ringan untuk memanjat tinggi ke atas. Seekor monyet bernama Mako. Mako adalah monyet yang ceria dan baik hati. Ia tinggal di atas pohon itu dan setiap hari memakan buah-buahan segar sambil mengayun dari dahan ke dahan. Mako sering berbagi buah yang ia petik dengan burung, tupai, dan hewan-hewan lain yang tidak bisa memanjat. Ia percaya bahwa kebaikan harus dibagikan kepada siapapun yang membutuhkan. Suatu pagi, Miko melihat sesuatu yang tidak biasa. Bura si buaya tergeletak di tepi sungai, terlihat lemah dan lesu. Mako yang penasaran langsung turun dari pohonnya dan mendekat. "Bura, ada apa denganmu? Kau terlihat sangat lelah?" tanya Mako dengan khawatir. Bura mengerang pelan. "Kakiku terluka saat mengejar ikan. Aku tidak bisa berenang dengan baik, dan karena itu aku tidak bisa berburu. Aku sudah 2 hari tak makan apapun." Mako terdiam sejenak. Ia tahu buaya adalah pemangsa, tapi melihat Bura yang menderita membuat hatinya tergerak. "Tunggu di sini, aku akan bantu carikan makanan dari darat," kata Mako dengan yakin. Sejak hari itu, Mako mulai membawakan makanan untuk Bura. Ia mencarikan buah-buahan, umbi-umbian, bahkan kadang mencuri jagung dari ladang petani di pinggir hutan. Bura berlahan pulih, tubuhnya kembali kuat dan luka di kakinya sembuh. Ia mulai bisa berenang lagi dan kekuatannya kembali. Namun di dalam hati Bura tumbuh rasa lain, rasa ingin memiliki lebih banyak. Setiap hari ia melihat Mako memetik buah dari pohon yang subur itu. Buah yang merah, segar, dan menggoda. "Kenapa aku harus menunggu Mako memberiku buah? Aku bisa mendapatkan semuanya kalau Mako tidak ada," pikirnya. Lalu muncul rencana licik di benaknya. Suatu sore, Bura berbaring di pinggir sungai, berpura-pura lemas kembali. Saat Mako turun untuk membantunya, Bura berkata, "Mako, aku merasa ada yang aneh di dalam tubuhku. Mungkin karena makanan dari darat. Maukah kau ikut aku ke seberang sungai? Di sana ada tanaman obat yang bisa menyembuhkanku sepenuhnya." Mako ragu. Ia menatap sungai, lalu menatap mata Bura. Tapi nalurinya mengatakan ada yang tidak beres. "Aku bisa ambilkan tanaman itu untukmu? Di mana letaknya?" tanyanya hati-hati. "Oh tidak, tanaman itu hanya bisa ditemukan jika kau melihat langsung. Ikutlah naik ke punggungku, aku akan membawamu," desak Bura dengan suara manis yang dibuat-buat. Namun, Mako adalah monyet yang cerdas. Ia berpura-pura setuju dan saat hendak naik ke punggung Bura, ia mengambil sebuah batu kecil dan menjatuhkannya ke air.
Batu itu tenggelam dalam sekejap. Batu itu tenggelam cepat sekali, seperti dirimu ya Bura. Lalu bagaimana caraku kembali kalau kau menipuku dan membiarkanku tenggelam di sungai? Kata Mako sambil tersenyum tipis. Bura tak bisa menjawab. Ia tahu kebohongannya telah terbongkar. Kau ingin mencelakaiku karena keserakahanmu, padahal aku telah membantumu saat kau terluka. Lanjut Mako dengan tenang. Aku hanya lapar, dalih Bura dengan nada malu. Bukan lapar perutmu yang menjadi masalah Bura, tapi lapar hatimu. Kau tidak cukup dengan apa yang kau miliki. Kau ingin semua buah untuk dirimu sendiri, dan hampir saja kau mengkhianati kebaikan yang kuberikan. Mako memanjat kembali ke atas pohonnya dan menatap Bura dari ketinggian. Mulai hari ini, aku tidak akan membawakanmu makanan lagi. Aku menolong karena aku percaya padamu, tapi aku juga belajar bahwa kebaikan harus diberikan dengan bijaksana. Bura tak bisa berkata-kata. Ia kembali ke sungai, menyadari bahwa karena keserakahannya, ia telah kehilangan satu-satunya teman yang tulus. Hari-hari berikutnya, tak ada lagi yang datang membawakan makanan. Bura kembali hidup sendirian, dan pelan-pelan ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki segalanya, tapi dari menghargai dan menjaga kepercayaan yang diberikan. Pesan moral dari cerita ini, kebaikan adalah sesuatu yang mulia, tetapi harus diberikan dengan bijaksana. Keserakahan dan niat buruk akan menghancurkan kepercayaan dan membuat kita kehilangan lebih banyak dari yang kita kira. Menolong itu baik, namun penting juga untuk mengenali siapa yang pantas menerima kebaikan kita. Nah, adik-adik dan kakak-kakak yang manis, itu tadi cerita Bunda kali ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.